Diduga korsleting listrik, sebuah rumah hangus terbakar saat ditinggal pemilik jualan pisang ke pasar. Darmawan Dajat Harja Kusuma alias Acil Bimbo meninggal dunia. Lomba miniatur bus RKC kembali digelar yang diikuti puluhan peserta dari berbagai kota. Selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Dinda Farah akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Sejumlah mahasiswa berkumpul di halaman Gedung Sate untuk menyampaikan aspirasinya. Aksi mahasiswa kemudian disambut baik oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. DPR itu adalah representasi dari rakyat, bukan daripada perilaku dan tindakan. Maka saya meminta pada siapapun. Sejumlah mahasiswa berkumpul di Gedung Sate untuk menyampaikan aspirasi disambut baik oleh KDM. Aspirasi disampaikan melalui perwakilan mahasiswa yang berasal dari Jawa Barat. Dalam pesannya, mereka menyampaikan keresahan terkait isu kedaerahan kesulitan yang dirasakan rakyat Indonesia. Adik-adik mahasiswa yang tidak memiliki unsur pidana, ya kan, tidak memiliki unsur pidana seperti narkoba, bawa senjata api, untuk dibebaskan. Diduga korsleting listrik, sebuah rumah hangus terbakar saat ditinggal pemilik jualan pisang ke pasar. Besarnya kobaran api menyebabkan 3 unit motor, barang berharga hingga surat-surat penting tak bisa terselamatkan. Dari video amatir warga, terlihat kobaran api dengan cepat membesar, membakar hampir seluruh bangunan rumah warga di Desa Margasari, Kecamatan Pasawahan, Purwakarta. Besarnya kobaran api membuat warga panik dan berusaha menyelamatkan barang berharga di dalam rumah. Namun warga tak bisa berbuat banyak karena api menjalar ke seluruh bagian rumah. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi cukup kesulitan memadamkan api karena banyaknya bahan yang mudah terbakar dan sulitnya sumber air di lokasi. Menurut pemilik rumah, saat kebakaran terjadi, dia pergi jualan pisang ke pasar, sementara 2 cucunya sedang ke sekolah. Abah sendiri kemana sih? Abang ke pasar. Ngapain Bang? Pisang itu bawa pisangnya juga ke rumah sini. Oh, jualan pisang. Anak-anak sekolah. Jadi rumah kosong saat itu. Rumah kosong ya. Sementara menurut warga lainnya, api pertama terlihat dari bagian belakang rumah, yang kemudian langsung menjalar ke seluruh bagian rumah. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Api pertama muncul di mana? Di bagian mana? Pertama muncul di sana, di dapur. Karena kan kayaknya korsleting listrik dari kamar yang kedua ini, 1, 2. Ngeremet sana. Terus api semakin membesar. Api membesar dari kamar yang ini, itu tuh, yang kedua, ketiga, ini tuh habis. Akibat kebakaran itu, pemilik rumah menderita kerugian hingga ratusan juta rupiah karena nyaris tidak bisa menyelamatkan barang berharganya. Bahkan 3 unit motor, perabotan rumah hingga surat-surat berharga dan ijazah cucunya turut hangus terbakar. Hendri Irawan, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat.
Kebakaran menghanguskan rumah 2 lantai di Jalan Pojok, Kelurahan Setia Amanah, Kota Cimahi. Belum diketahui penyebab kebakaran, beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Kobaran api membumbung tinggi dari rumah 2 lantai di Jalan Pojok, Kelurahan Setia Amanah, Kota Cimahi. Petugas kebakaran Kota Cimahi yang mendapatkan laporan langsung menuju ke lokasi kejadian dan memadamkan api. Kobaran api bisa dipadamkan dengan mengerahkan 6 unit mobil pemadam. Menurut warga, peristiwa kebakaran baru diketahui pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Saat peristiwa kebakaran, ada aktivitas di dalam rumah, beruntung para penghuni rumah dapat menyelamatkan diri. Kalau awalnya mah saya pulang dari masjid sekitar jam 6:30, ngelewat di depan rumah ini udah bau api, udah ada bau kebakar gitu, cuman belum kelihatan ada api. Nah sekitar jam 5 menit nyampe rumah, kakak teriakan rumah Pak Wandi kebakar, katanya ya udah. Saya langsung ke sini, pas keluar dari pagar kan rumah di depan, ngeliat rumah api udah besar di lantai 2, tapi lantai 1 mah enggak. Pada saat kejadian itu ada orang di rumah nggak? Kalau ada mah kemungkinan ada ya. Kalau soalnya tadi juga ada yang punyanya, Cuman alhamdulillah nggak ada korban. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun berdasarkan informasi dari pihak kepolisian, kebakaran terjadi diduga dibakar oleh anak pemilik rumah. Ahmad Fadilah, Kompas TV, Cimahi, Jawa Barat. Sebuah rumah berlantai 2 di Gang Blimbing, Pancoran Mas, Depok dilelap si jago merah. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat rumah ditinggal pergi pemiliknya saat menyalakan anti nyamuk elektrik. Inilah detik-detik si jago merah melalap bangunan rumah milik warga. Petugas Dinas Kebakaran Kota Depok yang tiba di lokasi kejadian langsung berupaya melakukan proses pemadaman agar api tak meluas ke bangunan rumah lainnya. Meski sempat mendapati kendala dalam perjalanan menuju lokasi kebakaran lantaran akses jalan yang sempit, namun puluhan personil Damkar Kota Depok berhasil memadamkan kobaran api. Menurut Komandan Regu Damkar Pos Wali Kota Depok, Abdul Rahim mengatakan, peristiwa kebakaran ini terjadi akibat penghuni rumah meninggalkan anti nyamuk elektrik dalam keadaan menyala di salah satu kamar tidur. Penyebabnya dari saksi yang ada di rumah tuh dari obat nyamuk listrik yang dipasang di atas lemari. Jadi api kemungkinan dari situ awal. Apinya ditinggal ya Bang saat menyalakan itu? Iya ditinggal di saat menyalakan obat nyamuk listrik itu. Ada obat nyamuk itu di mana Bang posisinya? Di ruangan apa? Di ruang kamar depan tadi. Tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam peristiwa ini. Api berhasil dipadamkan dalam waktu 2 jam dengan menerjunkan 30 personil dan 10 unit mobil pemadam kebakaran. Hidayatul Mulyadi, Kompas TV, Depok, Jawa Barat. Lomba miniatur bus RKC kembali digelar, yang diikuti puluhan peserta dari berbagai kota. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan mengaku pihaknya telah menjalankan prosedur pengamanan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam kericuhan yang terjadi di Jalan Taman Sari Kota Bandung, tidak hanya itu, Kapolda menambahkan tindakan tegas berupa tembakan gas air mata sudah sesuai dengan instruksi Presiden dan Kapolri. Kapolda menilai penindakan yang dilakukan petugas sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Setelah pengunjuk rasa menggelar demonstrasi melebihi batas waktu yang ditentukan undang-undang, yakni pukul 18.00 petang. Sementara terkait soal penindakan tegas dengan penggunaan gas air mata, Rudi mengaku petugas melakukan hal tersebut usai terjadi pelemparan batu dan bom molotov, serta adanya indikasi tindakan anarkis yang berpotensi membahayakan petugas dan masyarakat.
petugas melakukan patroli untuk mencegah gangguan Kamtibnas, menjaga seluruh kepentingan masyarakat dengan mempedomani undang-undang peraturan Kapolri dan sebagainya yang mengganggu ketertiban umum. Dalam perawatan. Termasuk juga Mabes Polri kita libatkan ahli-ahli lain supaya dari jejak-jejak digital ini bisa mengungkap. Mohon doanya, mohon dukungannya, kita bisa memberikan sumbangsih, menemukan ini siapa aktornya, pendananya, dan segala macam. Dan yang lebih penting lagi, berhentilah, ya, jangan terjadi lagi. Silakan berunjuk rasa sesuai dengan ketentuan dan kita amankan pada waktu-waktu yang sesuai dengan ketentuan. Dalam peristiwa kericuhan yang terjadi di kawasan Taman Sari, Kota Bandung, petugas mengamankan total 16 orang pelaku yang terdiri dari mahasiswa, karyawan swasta, pekerja lepas, dan buruh harian. Selain mengamankan barang bukti, 3 buah bom molotov, petugas juga menyita barang bukti berupa 1 unit senjata airsoft gun dengan peluru gotri merek Beretta serta ganja seberat 7 gram. Kini para pelaku masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Mapolda Jawa Barat guna mengungkap otak yang diduga menunggangi aksi tersebut. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Industri musik Indonesia kembali kehilangan. Darmawan Dajat Kusumah alias Acil Bimbo menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Sederet tokoh dan selebritis hadir di pemakaman anggota grup musik Bimbo di TPU Muslim Cipageran. Suasana haru menyelimuti pemakaman Darmawan Dajat Harja Kusumah alias Acil Bimbo di TPU Muslim Cipageran, Cimahi. Isak tangis pun sempat pecah saat jenazah Acil Bimbo dimasukkan ke liang lahat. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono, komedian dan mantan anggota DPR RI Deddy Gumelar alias Miing Bagito, hingga aktor dan presenter Irgi Ahmad Fahrezi ikut mengantarkan Acil Bimbo ke tempat peristirahatan terakhir. Deddy Gumelar alias Miing Bagito hingga aktor dan presenter Irgi Ahmad Fahrezi berbagi pengalaman. Mereka memiliki cerita dan kenangan bersama Acil Bimbo semasa hidup. Kalau di keluarga ini, jadi gini, saya itu memang bukan keluarga dari garis ini, tapi memang kita dekat lah gitu. Jadi kalau misalnya Lebaran dan lain sebagainya itu suka ibaratnya datanglah ke keluarga Harja Kusumah ini. Jadi kalau kenangan kita sih memang keluarga ini memang kompak banget dan heureuy gitu. Ya itu sih yang selalu kita terkenang lah ya. Karena kayak kemarin aja waktu saya datang ke rumah sakit, beliau nggak bisa komunikasi, tapi kelihatan lah dari matanya itu excited gitu. 2 minggu sebelum masuk rumah sakit, saya di rumahnya, masih di kursi roda, masih bercanda. Masih sempat bercanda, heureuy bari nyarekan gitu. Gitu. Itu kondisinya memang sudah di kursi roda, sudah tidak mau makan, tapi masih bisa bercanda, masih sini foto-foto, dipoto sama dia. Tong kasep maneh, urang ukur kasep. Wah, gitu. Kang Acil tuh kayak gitu selalu. Heureuy lah. Kepergian Acil Bimbo menyisakan duka mendalam bagi keluarga dan kerabat. Semasa hidupnya Acil Bimbo dikenal sebagai budayawan dan pecinta lingkungan. Ahmad Fadilah, Kompas TV, Cimahi, Jawa Barat. Lomba miniatur bus RKC kembali digelar Royal Kreasi Cemerlang yang diikuti puluhan peserta dari berbagai kota. Kegiatan ini pun diharapkan dapat meningkatkan kreativitas anak-anak dan membangun hubungan yang lebih baik antara orang tua dan anak. Kegiatan ini diikuti puluhan peserta dari berbagai kota seperti Bandung, Lembang, Jakarta, dan Tangerang ini. Diharapkan dapat meningkatkan kreativitas anak-anak dan membangun hubungan yang lebih baik antara orang tua dan anak. Lomba miniatur bus RKC ini memiliki 3 kategori, yaitu prestasi, kreasi, dan custom. Kategori prestasi hanya memungkinkan peserta untuk menempelkan livery atau stiker dan aksesoris non-elektronik. Sedangkan kategori kreasi memungkinkan peserta untuk membuat miniatur bus dengan elektronik. Untuk kategori custom, peserta melakukan modifikasi penuh pada miniatur bus mereka.
Novel, juara kategori kasta, mengatakan ia sangat senang bisa memenangkan perlombaan ini dan akan terus membuat mobil bus dengan ide baru yang siap ia ciptakan. Novel pun mengaku pembuatan bus kali ini memakan waktu hingga 2 minggu dengan bantuan sang ayah. Custom? Iya, jenis kendaraannya apa? Double? Ide pembuatannya dari mana kamu? Sering lihat aja sih di terminal. Terminal. Emang ada bis aslinya? Nggak ada. Nggak ada. Jadi idenya dari mana kamu bisa buat bis kayak gini? Ide sendiri. Itu berapa lama kamu buat bis kayak gini? 2 minggu. Sendiri di sama ayah. Sementara Andreas, Managing Royal Kreasi Cemerlang, menjelaskan bahwa kegiatan ini dapat membantu anak-anak menghindari dari penggunaan gadget yang berlebihan setelah pulang sekolah. Sebenarnya tujuan melalui lomba ini ada beberapa yang kita tuju. Pertama adalah meningkatkan kreativitas anak-anak. Kedua adalah membangun hubungan antara orang tua dan anak. Karena kenapa? Anak-anak yang usianya masih dini itu belum tentu bisa berkreasi bisnya, mengkreasikan bisnya itu dengan sendiri, harus dibantu dengan orang tuanya. Yang ketiga, dengan adanya kegiatan itu setelah pulang sekolah mereka langsung pegang itu miniatur, dibantu orang tuanya. Jadi menghindari dari main gadget yang mungkin kurang baik ya menurut kami. Peserta RK Champions di Sukabumi ini menunjukkan antusiasme yang tinggi dan diharapkan kegiatan ini dapat terus berlanjut dan menjadi ajang yang positif bagi anak-anak dan orang tua. Anissa Fitriani, Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Informasi dari dunia olahraga akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di Kompas Jabar. Timnas Indonesia Senior mulai gelar latihan perdana di lapangan ABC Komplek Gelora Bung Tomo, Surabaya, Selasa malam. Pemain yang baru dinaturalisasi, Mauro Zelstra, juga sudah ikut berlatih. Timnas Indonesia U23 gelar latihan di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Selasa malam. Latihan ini sebagai persiapan terakhir sebelum menghadapi Laos dalam duel perdana babak kualifikasi AFC Cup U23 Grup J. Sebanyak 23 pemain dalam kondisi siap tempur dan ikut menjalani latihan di bawah arahan pelatih Gerald Vandenberg. Skuad Garuda Muda juga diperkuat 3 pemain diaspora, yaitu Jens Ravan, Rafael Strijk, dan Dion Marks. Pelatih Timnas Indonesia U23 Gerald Vandenberg mengaku anak asuhnya secara fisik jauh lebih siap dibanding saat ajang AFF U23 lalu. I think the condition is good from the players because we already played before and they are in training now with the club. So normally you have to be better. I think we have to see it tomorrow. My feeling is that we will do well. You know, I was playing before and the target is always to win. And I don't care about which play, we need to win. And that is something the players need and have to understand. Don't be afraid for opponents. Duel Indonesia kontra Laos akan digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo Rabu malam. Di babak kualifikasi AFC Cup U23, Timnas Indonesia berada satu grup dengan Laos, Makau, dan Korea Selatan. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Persib Bandung resmi menggait pemain Timnas Indonesia, Tom Haye, untuk mengarungi Super League dan AFC Champions League 2. Perekrutan ini atas rekomendasi sang pelatih Boyan Hodak.
Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan bilang, perekrutan Tom Haye sempat muncul di pertengahan bursa transfer. Tapi baru di minggu terakhir pihaknya mulai gencar lagi untuk merekrut Tom Haye. Maung Bandung mengikat kontrak El Metronom skuad Garuda dengan durasi kontrak selama 2 tahun. Ya kalau Tom Haye kita tahu lah dia metronom di tim nasional ya, dan yang pasti kita butuh kedalaman yang cukup kuat dan bagus untuk bermain di 2 kompetisi ya, karena kita juga ingin mengamankan baik itu Super League dan juga ICL. Jadi kita butuh kedalaman squad yang bagus, yang sama kualitasnya. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini, saya Dinda Farah beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.